termasuk ngupah jagal dari entah tanduknya atau dari apa-apanya. Saya mengambil yang paling hati-hati dalam mazhab Syafi'i ya. Bulu-bulunya pun nggak boleh Pak dijual, kulitnya atau apanya. Itu semuanya pure harus dibagikan ke umat ya. Baik yang dia ini mungkin muslim yang sudah cukup misalkan, non muslim ya dikasih nggak apa-apa, nggak masalah. Itu dimusyawarahkan dulu. Kalau misalkan kok ada kepalanya, ada ininya, jangan dijual kulitnya, meskipun memang ada yang membolehkan, tapi untuk kehati-hatian lebih baik dibagikan lagi. Brodot-brodotnya juga seperti itu. Makanya kalau ada yang ngambil itu malah nggak masalah, dimanfaatkan. Tapi kalau dijual itu jangan. Karena itu mengambil untung dari sebuah ya dikomersilkan lah intinya seperti itu. Sama dengan upah jagal kok mengambil hatinya, mengambil dagingnya, atau mungkin tadi karena favoritnya Nabi adalah paha kambing sebelah kanan, gue tukang jagal, sudah BTT sudah ini. Termasuk upah bagi panitia ya, ini kita bahas sekalian. Upah bagi panitia tidak ada upah kecuali bagian dari yang memang beliau sebagai warga di situ, kemudian juga sedekah dari pekurban. Kalau ada jatah panitia, para ulama sepakat haram hukumnya. Kalau misalkan itu adalah jatah ya, bukan sebagai warga. Artinya kita sebagai panitia tuh ya, yang ngetel-ngetel yang ini kan sebagai warga dapat satu bungkus. Nah ini jatah panitia katanya. Meskipun sudah sepakat dengan pekurban, nggak boleh. Tapi kalau yang kurban tadi ini sudah sepakat, pokoknya setiap dari sepertiga saya kasih 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 7 kilo berarti kan, dibagikan kepada panitia sebagai bentuk hadiah, itu boleh. Baru itu boleh. Yang nggak boleh itu ada bahasa jatah panitia. Itu yang tidak boleh. Masih Pak di sini nggak kira-kira? Nah, nggak boleh itu. Kita memakan harta yang itu juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu haknya orang, harus dibagikan pure. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'du. Hadirin jamaah masjid atau mushola Nurul Abrar dan jamaah majelis ta'lim Al-Muhajirin dalam program Yoso Mulyo Mengaji, yang mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa diberkahi dalam kehidupannya, dirahmati, dijaga oleh Allah, dilindungi dari segala bentuk mara bahaya, segala bentuk penyakit yang mematikan, dan kita semuanya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang betapa banyak Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Sampai kemudian malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keluangan waktu, dan juga mampu untuk meluangkan waktu bersama-sama, yaitu mengkaji din Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Abu Daud,
Beliau mengatakan orang-orang yang bertolabul ilmi atau orang-orang yang menuntut ilmu, baik di masjid maupun dimanapun itu tempatnya mereka berada, adalah sejajar, setara dengan para mujahid fisabilillah. Bayangkan para jamaah sekalian, mujahid fisabilillah itu sudah mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya ditinggalkan, bahkan mungkin terkadang pulang tinggal nama, tertulis di batu nisan, kemudian ya sudah, berarti sudah innalillahi, karena apa? Syahid di medan juang. Jiwa dan raganya dikorbankan, akan tetapi di situ disetarai atau disejajarkan oleh Allah dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan karena apa? Berjihad juga perlu dengan yang namanya ilmu. Makanya di dalam surah Al-Kahfi, kalau kita tadaburi, yang sering kita baca setiap malam Jumat ya, selain Yasin atau surat As-Saffat ya. Di dalam surah Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita bagaimana kemudian peristiwa menuntut ilmunya Nabi Musa alaihi salam dengan Yusya. Yusya ini juga adalah pengikut beliau. Itu didahulukan sebelum jihadnya Dzulqarnain melawan Ya'juj dan Ma'juj. Artinya apa? Nuntut ilmu dulu, baru kemudian benar-benar berjuang fisabilillah dengan ilmu. Nah ini, maka kita semuanya ini adalah dalam rangka untuk bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membekali diri ya jiwa kita semuanya dengan ilmu-ilmu agama. Khusus pada malam hari ini kita akan menyampaikan atau kita akan mengkaji tentang hikmah dari kurban, karena memang tidak lama lagi kita akan ya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah berikan umur panjang kepada kita dengan yang namanya hari nahar. Hari nahar itu hari menyembelih. Ini sudah masuk ke hari keberapa? Bulan Dzulqa'dah malam hari ini 23 ya, berarti tinggal sepekan lagi ya. Sudah masuk 2/3 perjalanan di bulan Dzulqa'dah sebagai bulan haram ya, bulan yang mulia. Maka insya Allah kita akan menyampaikan bekal-bekal untuk kita semuanya, karena kalau misalkan mau kurban sekarang masih banyak kesempatan para jamaah sekalian. Kok wingi ternyata mungkin belum kepikiran, sudah punya niat tapi ternyata belum punya uang. Ternyata alhamdulillah ada piutang yang kemudian diberikan kepada kita sebagai bentuk hak, misalkan nggak ketang 2 juta atau 2,5 juta, boleh dibelikan kambing atau mungkin nanti ikut patungan dengan persyarikatan dari satu ini ya, persyarikatan dari satu sapi kemudian mungkin masih 6 atau 5 orang. Nah itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala mudahkan, yang penting pasang niat dulu. Ini sudah saya sampaikan di majelisnya Pak Surya Pak ya, di majelis Nurul Iman ya ketika itu. Kemudian juga saya sampaikan di Ganjar Agung ya kemarin waktu syuruk ya, hari Ahad. Karena apa? Saking pentingnya ya, saya ulas-ulas terus. Karena apa? Selain ini adalah sebagai bentuk syiar, itu mengingatkan kepada pribadi bahwasanya kita ini butuh untuk menggali hikmah dari ibadah kurban ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka apa hikmah-hikmah yang harus kita petik, yang harus kita jadikan pelajaran bagi kita semuanya, agar kiranya nanti kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah kurban ini, dan juga tidak ada rasa canggung. Wis pokoknya los-losan, karena apa? Itu semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin dengan apa yang dikorbankan itu akan Allah berikan yang lebih nantinya sebagai penggantinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lan tada syai'an lillah, tidaklah kalian ini meninggalkan sesuatu. Kalau ini kan berarti mengorbankan sesuatu gitu ya, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, illa baddalakallahu ma khairan minhu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak segan-segan untuk mengganti yang lebih baik dari apa yang ditinggalkan, kalau itu maksiat, atau yang diberikan ketika itu adalah sebuah ketaatan. Yang pertama, jamaah rahimani rahimakumullah, kita harus tahu dulu udhiyah itu apa, kurban itu apa. Maka kurban ini, kalau kita kan wong Indonesia penai pokoknya. Penai ngopo gitu ya. Artinya bahasanya apa? Korban, taunya korban. Karena apa? Karena memang itu juga bagian pengorbanan lah gitu ya.
Kurban itu dari kata koruba, artinya mendekatkan diri. Ya, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa disebut udhiyah. Kenapa disebut udhiyah? Karena hewan sembelihan itu disembelih pada waktu duha. Meskipun di dalam fikih madhab Imam Asy-Syafi'i dan juga para jumhur ulama juga mengatakan bahwa batas akhir dari menyembelih hewan kurban yaitu di hari ke-13 hari tasyrik ketika matahari tenggelam atau matahari terbenam, itu batas akhirnya. Hari ke-14 sudah bukan kurban lagi. Ya, sudah sedekah biasa, sedekah sapi, sedekah kambing, sedekah kerbau misalkan seperti itu. Atau juga ada yang mengatakan tadhiyah. Tadhiyah ini memang pengorbanan. Karena apa? Mau tidak mau kita harus merogoh kocek agak dalam. Yang biasanya mungkin infak ya 5.000 lah lumayan ya, 5.000, 10.000. Lagi kan njut-njut ya. 2 juta, 2,5 juta, 3 juta. Ya tergantung apa yang mau kita beli. Kalau belinya kambing, berarti kisaran mana? Enggak ada Pak Siam ya. Saya rindu sama Pak Siam ya. Berapa kambing biasanya? 2,5 juta. Pak Sur, pinten Pak? Kambing Pak? 25. Kalau menurut mazhab Syafi'i, para jamaah sekalian, korban kambing satu yang gemuk, ya seperti kambing kibas ya kata para ulama tentang kambing yang dikorbankan oleh Nabi, itu lebih baik daripada patungan satu sapi 7 orang. Itu dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena memang esensinya adalah ya tadi untuk sendiri. Kalau tadi ini kan dalam mazhab ya. Kalau satu sapi untuk 7 orang berarti kan kita hanya kebagian berapanya? 1/7-nya gitu ya. Nah, beda dengan satu kambing yang kemudian kita korbankan seharga 2,5 juta misalkan. Kalaupun secara kuantitas daging ya tentunya jumlahnya ya lebih besar yang sapi. Itu kan dalam pendapat mazhab itu tidak masalah. Yang penting mau kurban itu. Jangan dipermasalahkan, wah aku sapi apa anu ya? Milu sapi sing karena wong pitu apa anu aja ya, apa kambing, akhirnya mikir malah nggak jadi kurban. Nah itu kan masalah ya. Lebih baik ya mana yang dia serp, yang dia pilih, kemudian lanjutkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hikmah yang harus kita petik adalah yang pertama dari ibadah kurban ini, yaitu bukti hidupnya iman seseorang. Jadi perlu kita pahami para ikhwah sekalian bahwa orang yang berani berkurban tadi merogoh kocek yang agak dalam, artinya bahkan mungkin dia sudah nabung jauh-jauh hari. Kalaupun umroh belum mampu, apalagi haji mungkin dengan kuotanya juga menunggunya sangat lama dan juga ya jumlah rupiahnya juga cukup besar, maka minimal aku umroh urung iso. Apa mana haji? Weslah aku tak nabung untuk ibadah kurban, misalkan seperti itu. Ini bukti bahwasanya iman seseorang itu hidup. Membuktikan bahwasanya ruh atau jiwa seseorang tadi, seorang mukmin tadi atau seorang muslim tadi itu hidup dan ada yang menghidupi di dalamnya, yaitu apa? Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana hidayah itu diraih? Dari ilmu. Sering ngrungokke kajian, sering datang ke majelis-majelis ilmu, sering membaca buku, dan banyak sekali sarana-sarana untuk kita menggali ilmu. Ya, bisa melalui offline seperti ini, kita hadir di dalam sebuah kajian, atau mungkin bisa juga karena memang ya banyak sekali versinya, atau online misalkan melalui kajian-kajian di Facebook, di YouTube. Ya, kita punya channel juga Pak, Islam Fun ya, channel YouTube kita itu ustadz-ustadz beda-beda, ada saya, kadang ada Ustadz Mustoto, kemudian Ustadz Samson Fajar dan ustadz-ustadz yang lainnya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan. Nah, di situ kita bisa belajar. Akan tetapi datang hadir di majelis ilmu itu lebih utama. Karena apa? Malaikat akan senantiasa menaungi, kan senantiasa memberikan naungannya kepada kita, mengayomi dengan sayap-sayapnya kepada para penimba ilmu. Nah, bisa jadi pulang dari sini ternyata karena mendengar hikmah kurban yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ke dalam jiwa-jiwa orang-orang beriman, sehingga kemudian dia langsung diskusi dengan ibunya. "Ma,
Yang kemarin itu uang yang sisaan sekitar 3 jutaan itu arep mbok tukone apa? Tak tukone cincin lho, Pak. Nggo tabungan. Wis nabung wae ning akhirat piye? Lah piye aku mau ngrungokke ngeri tenan e. Nek wong sugih, nek wong iso berkurban kok kemudian pelit-pelit gitu. Perhitungan gitu, nggak mau kurban. Apa, Pak? Nah, ternyata istrinya kebetulan juga nggak gampang protesan. Ya sudah apa-apa ya sing akhirnya ikut kurban. Karena apa? Hidup imannya. Karena apa? Terus diberikan pencerahan-pencerahan imani. Bukan saya kemudian memprovokasi ya. Ini memprovokasi untuk kebaikan ya boleh ya. Ini namanya dakwah kok ya. Maka dalam surah Al-Hajj ya. Surah Al-Hajj ini adalah banyak erat kaitannya tentang haji dan juga ada kaitannya yaitu tentang ibadah kurban. Di ayat yang ke-37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah daging-daging dan darah-darah yang dialirkan tadi yang sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu bukan itu. Maksudnya lan di sini tidak akan sampai, intinya itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi takwa kamu itu loh yang sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diakui keberadaannya, yang diakui pengorbanannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena takwa Anda. Kata Allah seperti itu. Kalau kita membayangkan bagaimana darah-darahnya, kemudian daging-dagingnya kok bisa disembelih, kemudian bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka Allahumma taqabbal minni, misalkan seret kemudian darahnya naik, apa ya kemudian enggak pada kabur semua, Pak. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala itu hanya perantara saja. Yang membenarkan itu hati kamu. Hati kita masing-masing, itulah takwa. Maka Nabi mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada kita. Takwa itu ada di dalam jiwa kita. Nah, disitulah letak takwa kata Nabi. Maka ketika kita mampu mengorbankan, menyisihkan harta kita untuk fisabilillah, ya khususnya tadi untuk ibadah kurban, itu bagian bahwasanya iman kita selalu dihidupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya-cahaya hidayah. Karena banyak mereka mungkin gonta-ganti HP bisa. Bahkan mungkin kemarin baru beli Supra X 125 yang terakhir, keluaran terakhir tahun berapa? 2021 ya. 2022 2023 kayaknya belum muncul ya. Ternyata tadi sore sudah naik NMAX dan baru. Tapi ketika mungkin ya ada tawaran untuk berkurban, banyak alasannya. Sederet alasan, bahkan mungkin segudang alasan. Bisa jadi itu, Pak. Saya nggak menunjuk salah seorang di antara kita di sini ya. Ada, artinya ada seperti itu, karakter yang seperti itu ya masih ada. Orang-orang bakhil ya, orang-orang yang pelit ketika berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dendeni bahasanya ya, ditakut-takuti wong korban nggak entuk mangan. Lah, kuwi meneh malahan. Betul itu kalau nazar. Kalau kurbannya nazar, pokoknya saya menazarkan kurban ini adalah hewan ini untuk dikurbankan. Kalau kurbannya nazar, iya, yang yang berkurban nggak boleh makan. Tapi kalau panjenengan semuanya ini kurban seperti biasa, bukan karena nazar, bukan karena ada ucapan gitu ya, sebuah janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan ada sepertiganya. Sepertiganya yang bisa dimakan oleh antum semuanya, oleh kita semuanya, kemudian juga bagi warga yang ada. Bahkan orang kafir pun bisa menikmati, Pak. Iya, kurban itu seperti itu syiarnya. Orang non-muslim pun boleh menikmati daging kurban yang kita sembelih. Tuh. Maka bagaimana kemudian arti berbagi di dalam diri kita, sikap empati kepada saudara-saudara kita, minimal wong-wong miskin itu ya dikei minimal setahun pisan pun mangan daging sapi atau daging kambing. Karena apa? Dari keberlimpahan harta yang dimiliki oleh kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah bukti dari tanda bersyukurnya orang yang beriman. Jadi berkurban itu adalah berarti orang beriman itu pandai bersyukur.
Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dari sifat syukurnya beliau, diajarkan kepada salah satunya di situ yang jelas-jelas nyata dilihat oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kemudian juga di situ dikabarkan oleh beliau, ya, oleh Ibunda Aisyah tadi sampai ke telinga kita, sampai kepada diri-diri kita, bagaimana kualitas syukurnya Rasulullah ketika beliau sholat tahajud itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Itu tahajudnya Nabi. Kata Ibunda Aisyah, aku melihat ya ketika beliau sujud pun seolah-olah, ya bukan seolah-olah, dan memang betul di situ di tempat sujudnya itu terbanjiri dengan air matanya beliau. Padahal orang yang pasti masuk surga dan sudah pasti diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kalau Nabi itu sudah pasti Pak, Firdaus surganya. Udah nggak mungkin itu ada tawar-menawar. Tapi beliau sholat tahajudnya ini, sholat tahajud ini belum sholat 5 waktunya. Meskipun beliau itu sholat 5 waktunya karena ngimami, itu tidak sepanjang bagaimana kemudian mungkin yang mereka punya hafalan banyak, akan tetapi terkadang juga apa ya bahasanya kemaki gitu ya, entah hafalannya oke kemudian malah di suwe-suwe, akhirnya yang tua-tua kasihan. Tapi beliau tahajudnya ini kata Abdullah bin Abbas ya, itu sampai ya aku berharap ketika selesai Al-Baqarah beliau ini menyudahi sampai situ, kemudian rakaat selanjutnya ruku ya, ruku kemudian untuk masuk rakaat selanjutnya tambah meneh Ali Imran. Tambah meneh sampai An-Nisa. Kemudian sambung lagi sampai Al-Maidah. Itulah tahajudnya Nabi sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditanya oleh Bunda Aisyah, wahai Rasulullah, Anda ini kok seolah-olah kayak berlebihan di dalam beribadah, seolah-olah seperti itu. Kok sampai kaki bengkak-bengkak seperti itu? Tahajudnya kok luar biasa sekali. Apa enggak menzalimi diri sendiri itu? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afala akuna abdan syakura. Maka tidakkah boleh ya, atau tidak bolehkah aku ya selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak bolehkah Rasulullah itu untuk mencontohkan sebagai hamba yang bersyukur? Itu syukurnya Nabi. Maka momen ini adalah pas bagi kita semuanya, bagi kita yang diberi kelapangan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita dermakan ya, mari kita keluarkan harta tersebut, yaitu khususnya adalah untuk ibadah kurban. Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah di dalam sunannya ya, beliau mengatakan man kana lahu sa'atun, siapa yang memiliki kelapangan harta, siapa yang memiliki harta yang banyak, walam yudhahi, tapi dia tidak mau kurban, akan tetapi di tiap tahun-tahunnya ya, di setiap tahun dia tidak mau berkurban, dia menahan diri untuk mengeluarkan hartanya khususnya di hari nahar untuk mengalirkan darah dari hewan tadi, artinya untuk berkurban. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi sampai seperti itu. Aku ora peduli pokoknya ora tanggap sebagai umatku, wis kono-kono pikirno nasibmu dhewe. Karena apa? Seolah-olah seperti itu, Pak. Karena dia mampu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mampukan, kok ternyata diminta berbagi saja harta yang sudah dititipkan itu tadi tidak mau. Nah ini perlu kita perhatikan para jamaah sekalian. Mumpung ini masih hari ke-23, berarti ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu masih ada rentang waktu 20 harian lagi ya, 10 hari lagi ya, sekitar 10 harian lagi lah ya, seminggu sampai 10 hari, maka silahkan, atau bahkan sampai hari H penyembelihan misalkan, itu kan masih ada rentang waktu yang cukup lama, maka silahkan. Kalau misalkan kita ini merasa bahwasanya mungkin sama sekali belum pernah berkurban sedangkan ada kelebihan harta, maka di dalam perkataan para ulama ya, termasuk di dalam pendapat-pendapatnya mazhab Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama jumhur ya, seperti apa sih batas dari kemampuan orang tadi yang kemudian terancam? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan kurban wajib. Imam Abu Hanifah, kurban wajib bagi siapapun yang mampu. Karena memang beliau banyak juga menutup diri dari hadis-hadis Rasulullah
di zaman beliau itu ada 4.000 hadis yang sudah dipalsukan. Makanya beliau banyak menutup ijtihad dengan ra'yunya. Makanya ashabur ra'yi ininya, apa julukannya kalau Abu Hanifah. Kata beliau, Nabi saja sudah sampai seperti itu. Seolah-olah Nabi itu kan ya kita kenal beliau ini sosok yang santun. Beliau ini adalah sosok yang sangat dermawan, kemudian beliau juga adalah lemah lembut. Akan tetapi dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala beliau tegas. Termasuk ketika orang yang tidak mau sholat berjamaah dan dia mampu untuk melaksanakannya, Nabi tidak segan-segan untuk membakar rumahnya. Ini kan kalau kata Imam Ahmad, sholat jamaah wajib. Makanya pandangan para ulama ini berbeda-beda. Abu Hanifah memahami kurban bagi orang kaya wajib. Meskipun Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullahu ta'ala, mereka menganggap sunnatun mu'akkadah, sunnah yang ditekankan bagi siapapun yang mampu. Ya namanya sunnah mu'akkadah itu meskipun sunnah tapi ditekankan. Bukan kemudian sunnah kalau dilakukan dapat pahala kemudian ditinggalkan tidak berdosa. Akan tetapi sunnah bagian dari ajaran Nabi dan ditekankan. Itu hukumnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka sampai kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan bahasa ancaman, "Fala yaqrabanna," apalagi pakai nun taukid. Wes pokoknya jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Wes lu kono wae kono. Artinya maksudnya bukan nggak boleh sholat. Jangan dipahami itu semuanya dengan letterlek ya. Kemudian akhirnya waduh mending aku ora kurban terus kon orang di masjid wes neng omah wae sisan nonton TV, alah aman malahan. Nah, ini orang-orang yang salah di dalam memahami dalil yang seperti itu. Dipelintir-pelintirkan, malah peneran kata dia. Sudah tidak kurban, kemudian malah dia tidak boleh seolah-olah mendekati musola atau tempat sholat itu kan kayak masjid, musola itu kan tempat sholat. Wah, berarti beneran aku neng omah wae sisan. Nah, ini malah jadi senjata bagi mereka. Ini adalah orang-orang yang tadi sambungan yang pertama berarti tidak hidup hatinya. Kalaupun ternyata mungkin ya dari fisiknya ya terlihat lapang ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya. Bahkan para ulama ini mereka ngeri dengan ancaman ini. Karena apa? Kalau ada nun taukid itu berarti betul-betul serius Nabi itu. Ada bahasa yaqrabanna, jangan sekali-kali mendekati, seolah-olah Nabi sudah tidak peduli lagi. Udahlah pokoknya terserah kalian kalau memang tidak mau mengikuti bagaimana petunjuk yang disunahkan atau petunjuk yang memang benar-benar ditekankan ya. Jamaah rahimani rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga adalah bukti bahwa harta itu hanyalah titipan. Harta yang kita miliki itu titipan. Jangan kemudian kita memandang bahwa dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu cuma-cuma. Jadi pokoknya itu karena kita bekerja keras. Karena kita siang malam kerja keras banting tulang. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Mungkin seperti itu ya. Saking kita seriusnya di dalam bermujahadah di dalam bekerja. Kemudian ketika itu bahasanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ridho gitu bahasanya. Atau mungkin kita menganggap saya enggak ridho lah, aku yo kerja kok. Orang mau ngundungo kemudian turun rupiah itu enggak, saya kerja. Kok bisa-bisanya titipan? Ini bahasanya Fir'aun, bahasanya Qarun. Karena apa? Ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, saya diberi itu karena apa? Saya hebat, saya punya ilmu. Kok enak-enak amat? Dia punguti zakat. Ketika dimintai zakat oleh pemungut zakat, yaitu dari kalangan Bani Israel pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Apa buktinya? Kok harta ini titipan? Harta paling berharga apa? Para jamaah sekalian. Selain iman takwa, jelas ya, iman takwa Islam itu pasti. Yang bentuknya dunia. Kenapa? Keluarga, anak, iya anak. Coba orang yang mohon maaf menikah, kemudian sudah lama sekali menikah, seperti saudara saya di sana ya, tetangga saya sebelah kiri rumah ibu itu, ya masih saudara, masih sepupu. Ketika sudah menikah lama gitu ya, ya kasihan juga. Ya ada yang hampa di situ, ada yang kemudian terasa ya Allah kok seolah-olah
kebahagiaan itu belum lengkap, belum sempurna ketika memang tidak dititipkan di dalamnya adanya anak. Itu adalah harta yang paling berharga dari rupa dunia ya, itu anak kita. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihi salam di dalam surah As-Saffat di ayat 102 itu menguji ya, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengorbankan sang anak tercinta. Tegor apa? Secara logika, Pak. Secara logika, tanpa mungkin kita bersandar kepada dalil, kira-kira tega nggak? Kok anak yang sudah dibesarkan kemudian disembelih? Seolah-olah kalau orang yang zolim ya, kemudian dia juga menganggap Allah itu zolim. Itu kata orang zolim menganggap Allah zolim. Karena apa? Orang liberal itu tukang melintir-melintir dalil, Pak. Oh, Allah zolim berarti itu. Nabinya aja suruh nyembelih anaknya. Nah, itu bahaya itu. Makanya pahami. Maka di dalam surah itu ada dialog iman. Ada dialog interaktif antara bagaimana sang ayah kemudian dengan sang anak tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Ketika Ismail alaihi salam sudah dalam masa bisa membantu pekerjaan ayahnya atau orang tuanya. Sa'ya, kata para ulama, itu adalah sudah remaja, sudah bisa bekerja. Karena Nabi Ibrahim itu juga termasuk, beliau ini ya tukang berburu juga ya. Dan Nabi Ismail juga ahli berburu. Pokoknya pekerjaan apapun yang dilakukan sang ayah oleh orang tuanya, bapak ibunya, Nabi Ismail itu cakap ya, bisa kemudian membantunya. Imam Ali As-Sabuni rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau, penantian Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menanti si jabang bayi atau si buah hati ini lahir ke muka bumi, Nabi Ismail alaihissalam maksudnya, dari rahimnya Siti siapa? Siti Hajar. Siti Sarah pertama istri sebagai istri pertama Nabi Ibrahim itu belum punya anak terus ya, belum punya momongan, akhirnya kemudian diberikan bukan budaknya ya, kalau kata Imam Ibnu Katsir itu bukan budaknya Siti Hajar, itu temannya, teman karibnya, hanya memang ya berkulit hitam. Diberikanlah sebagai hadiah kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Nih, koncoku ki nikah sama dia, mudah-mudahan punya anak. Nah, menunggunya para jamaah sekalian 80 tahun. Kata Imam As-Sabuni itu dalam tafsir beliau. Masa penantian Nabi Ibrahim menanti sang anak itu 80 tahun. Ketika sudah mulai dewasa, kon nyembelih coba. Sadis nggak itu? Coba bayangkan. Maka kata Nabi Ibrahim, qala ya bunayya, wahai anakku. Anak sudah remaja masih bahasanya lembut, ya bunayya, nang, le, atau jang gitu ya, atau abang mungkin kalau misalkan orang Sumatera ya. Inni ara fil manami, aku bermimpi, anni adbahuka, aku menyembelihmu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ibrahim. Nanya dulu, bukan kemudian, nih il. Apa Pak? Anu ke? Orang ngono. Ada dialog, ada sebuah dialog yang kemudian diucapkan sang ayah, dijawab oleh sang anak. Ya. Anni adbahuka fangzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abatif'al, wahai ayahku, lakukan saja. Wis monggo kersa, silahkan dilakukan saja. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka niscaya engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang bersabar, atau termasuk di dalam golongan orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika Nabi Ismail tangannya itu sudah mendekati bagian pelipisnya Nabi Ismail sudah mau digresel itu Pak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, cukup Ibrahim, cukup, kamu telah membenarkan, kamu telah mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami gantikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Ya, dengan kambing kibas, dengan kambing yang gemuk ya, dengan domba yang gemuk dan juga banyak dagingnya. Disinilah awal mula syariat kurban. Dan kemudian milah Ibrahim atau ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk syariat kurban ini diikuti atau juga
terus dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Pak, bahwasanya harta itu titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ngambil ya monggo. Masa kita mau ojo nggak boleh, ini punya saya ini. Kok bisa-bisanya? Oh itu Allah yang ngasih, Allah yang menitipkan. Kalau sudah waktunya diambil ya sudah, tinggal ambil saja. Apa yang kemudian harus diributkan? Apa yang kemudian harus dipertahankan? Wah, Allah zolim berarti. Allah tidak mau zolim kepada hamba-hambanya. Kalau kemudian sampai Nabi Ismail itu disembelih, oh sudah banyak sekali citra-citra buruk kemudian yang nantinya akan muncul ya. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala maha kaya. Allah Subhanahu Wa Taala juga maha memberikan kekayaan. Al-Ghani wal Mughni, itu Allah. Allah itu maha kaya dan maha memberikan kekayaan. Enggak maha memiskinkan kalau Allah itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga bisa menjadikan orang itu miskin. Nah itu. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat adalah dunia dan perhiasannya bukan segala-galanya. Dunia yang ada dengan gemerlapnya yang ada ya, pernak-pernik dunia, perhiasan-perhiasan dunia itu bukan segala-galanya bagi kita. Namanya hiasan ya, segur hiasan, cuman enak dipandang. Wong itu nggon aku kok. Nah, ini gitu. Maka dalam surah Ali Imran di ayat 14 di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dijadikan indah pandangan manusia kepada siapa? Kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta simpanan atau kepada harta kekayaan yang terbuat dari emas dan perak atau perhiasan ya, lebih tepatnya. Perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan juga hewan tunggangan atau kuda-kuda pilihan. Khailil musawwamah ini adalah kuda pilihan. Ya kalau kita punyanya Nmax misalkan, itu adalah kuda pilihan. Kalau kita punyanya Pajero Sport, ya itu adalah kuda pilihannya kita. Kalau kita punyanya Alphard, misalkan, itu juga adalah kuda pilihannya antum semuanya. Kalau punyanya Astrea Grand, Shogun Super X125 kayak punya saya, ya itu kuda pilihan kita. Dan kita harus memeliharanya, termasuknya kan di situ. Artinya ya di bensini lah, minyaknya ya tetap diisi ya. Wal an'am, dan juga hewan piaraan. Nah ini juga ujian. Bisa mungkin kita ini terlalu berat ketika memberikan secara cuma-cuma, ketika punya kambing dibesarkan dari kecil, mungkin dari cempe gitu ya. Kemudian sampai sudah besar, kalau dijual itu harganya 3 juta, ternyata istrinya baru mendengar pengajian Pak Yai. Waktu hari Jumat pas Yasinan, Pak. Dawuhnya Pak Yai, kata Rasul gini. Piye Pak, kuwi sing ning mburi, Pak. Terus kayak sing ning mburi ki piye ngene dikurbankan. Abot tenan. Piye ya? Makani bendino. Eman-eman. Padahal ternyata belum pernah kurban misalkan. Nah ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena menjadikan kecintaan, kecenderungan kepada hewan ternak, wal an'ami wal harth, dan juga lahan pertanian. Kata Allah, dzalika mata'ul hayati dunya. Nah itulah hiasan-hiasan dunia itu yang seperti itu. Itulah gemerlap-gemerlapnya dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sedangkan di sisi Allah adalah tempat kembali yang terbaik. Yang kelima adalah harta yang kita keluarkan, baik infak, sedekah, termasuk kurban tadi, karena turunan dari sedekah itu ya termasuknya adalah kurban ya. Maka itu yang kekal, dan yang dimakan itu yang akan habis ya. Habis, musnah, kemudian hilang ya, tidak berbekas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl di ayat yang ke-96. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apapun yang kalian miliki, apapun yang ada di dalam diri kalian, yanfad, itu nanti akan binasa. Itu semuanya akan hilang. Ya, pokoknya musnah.
nggak ada tersisa. Wa ma indallahi baq. Akan tetapi yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang akan kekal nantinya. Maka di dalam riwayat Tirmidzi, di dalam sunannya diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu beliau menyembelih seekor domba. Jadi Nabi itu kalau mempersembahkan sesuatu itu nggak ecek-ecek. Karena memang lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berat ini, Pak. Sungguh kalian tidak akan mendapatkan sebuah derajat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga mau berinfak apa yang kalian cintai. Wah, ngel tenan. Berat, Pak. Tapi itu memang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Maka beliau punya domba, disembelih, dibagi-bagikan ke saudaranya, ke tetangga kanan kiri, bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, sudah dibagikan belum daging domba yang sudah kita sembelih?" "Sudah ya Rasulullah, kecuali tinggal bahunya. Bahunya yang tak sisakan." Itu favorit yang jenengan, karena sebenarnya favorit Nabi itu adalah paha kambing sebelah kanan. Itu favoritnya Rasulullah. Ya terakhir daging tok. Enak. Makanya orang-orang Arab itu kuat-kuat, Pak. 4 ya. Oke, siap. Karena jatah laki-laki itu 4. Kertas ya? Beliau ini ya luar biasa juga. Maka kata Rasulullah, beliau menimpali, "Wahai Aisyah, enggak, salah kamu. Kamu salah. Justru yang tersisa itu yang dibagi-bagikan itu tadi." Bingung Aisyah. Kok bisa? Maksudnya adalah pahalanya akan tetap dan kekal. Artinya apa yang dibagi-bagikan itulah yang harta kita yang sesungguhnya. Karena apa? Karena harta yang ada itu tidak sebanding dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kurban, para jamaah sekalian, kurban itu adalah termasuk untuk melebur dosa-dosa. Jadi kurban ini adalah bagian dari peleburan dosa-dosa kita. Kalau di Ramadan kemarin mungkin kita ini belum selesai pencucian dosanya, maka Allah berikan kesempatan baik di bulan Haram maupun di bulan Dzulhijjah untuk menyembelih hewan kurban. Disitulah kita akan melebur dosa-dosa dengan mengeluarkan harta yang kita miliki, yang dititipi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan kata Nabi, bahunya tadi itulah yang akan hilang, bukan tersisa maksudnya. Meskipun ya dimakan oleh Nabi, meskipun juga itu semuanya jadi bahan konsumsi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah apa yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Mungkin kalau ada waktu bisa tanya jawab, atau sudah Isya? Belum ya? Ya silahkan, kalau misalkan mau bertanya seputar kurban dulu Pak, boleh silahkan. Siapa dulu? Moga. Wah, nanti udur-uduran nggak sih do tekok nggak? Ayo ya. Siapa dulu? Berkaitan dengan pengorbanan mendapatkan sepertiga, iya betul. Nah, kalau yang mengeluarkan dapat sepertiga itu kalau dia sapi kan dapatnya banyak kan? Iya. Nah, kalau seandainya itu dijual dibuat bakso dengan apa yang bolehnya dijual, kita olah menjadi makanan, dijual boleh tidak? Diolah buat makanan? Iya, dijual dari. Oh, alah punya kita. Iya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak ya. Artinya kan itu milik kita udahan. Itu hak kita. Yang nggak boleh itu yang tadi yang dikomersilkan, termasuk ngupah jagal dari entah tanduknya atau dari apa-apanya. Saya mengambil yang paling hati-hati dalam mazhab Syafi'i ya. Bulu-bulunya pun nggak boleh Pak dijual, kulitnya atau apanya. Itu semuanya pure harus dibagikan ke umat ya. Baik yang dia ini mungkin muslim yang sudah cukup misalkan, non muslim ya dikasih nggak apa-apa, nggak masalah. Itu dimusyawarahkan dulu. Kalau misalkan kok ada kepalanya, ada ininya, jangan dijual kulitnya, meskipun memang ada yang membolehkan, tapi untuk kehati-hatian lebih baik dibagikan lagi. Brodot-brodotnya juga seperti itu. Makanya kalau ada yang ngambil itu malah nggak masalah, dimanfaatkan. Tapi kalau dijual itu jangan. Karena itu mengambil untung dari sebuah dikomersilkan lah intinya seperti itu. Sama dengan upah jagal kok mengambil hatinya, mengambil dagingnya, atau mungkin tadi karena favoritnya Nabi adalah paha kambing sebelah kanan, gue tukang jagal, sudah BTT sudah ini. Termasuk upah bagi panitia ya, ini kita bahas sekalian.
upah bagi panitia tidak ada upah kecuali bagian dari yang memang beliau sebagai warga di situ, kemudian juga sedekah dari pekurban. Kalau ada jatah panitia, para ulama sepakat haram hukumnya. Kalau misalkan itu adalah jatah ya, bukan sebagai warga. Artinya kita sebagai panitia tuh ya, yang ngetel-ngetel yang ini, kan sebagai warga dapat 1 bungkus. Nah ini jatah panitia katanya. Meskipun sudah sepakat dengan pekurban, nggak boleh. Tapi kalau yang kurban tadi ini sudah sepakat, pokoknya setiap dari sepertiga saya kasih 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 7 kilo berarti kan, dibagikan kepada panitia sebagai bentuk hadiah, itu boleh. Baru itu boleh. Yang nggak boleh itu ada bahasa jatah panitia. Itu yang tidak boleh. Pasti Pak di sini nggak kira-kira? Nah, nggak boleh itu. Kita memakan harta yang itu juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu haknya orang, harus dibagikan pure. Itu. Pak Bin apa? Iya, ini kaitannya sama sejarah. Nah, seandainya kurban satu sapi itu dan sepertiganya berjuta, tapi tidak kita ambil sepertiganya, artinya kita ambil sama dengan kurban yang lain, kayak sama dengan warga, ya. Iya. Mungkin dia lebih sedikit. Nah, tapi misalnya itu dibagikan untuk keluarga ataupun untuk panitia. Nah, itu gimana? Ya tadi sudah dibicarakan. Boleh Pak, sebagai bentuk hadiah. Bagus itu, tepuk kurban yang dermawannya luar biasa itu. Itu saya suka yang seperti itu. Boleh, kalau seperti itu boleh. Artinya berarti jenengan ngambil, kalau biasanya jatah warga itu 8 on lah biasanya ya, misalkan ya. Kalau sapi biasanya berapa Pak? Kalau sapi harga-harga 21 itu. Terus 8 on lah ya. Cerita dari misalkan dari 100 kilo 1 kintal, berarti kan kita kebagian berapa tuh sepertiganya? 30 kilo. Pak Ipin ngambil hanya 10 kilo saja misalkan. Ya. Kemudian yang dibagikan yang lainnya itu sebagai hadiah kepada panitia. Boleh, sangat boleh. Boleh itu nggak masalah. Termasuk masak-masak untuk makan panitia yang mungkin capek-capek nanti siang kan biar menikmati bareng-bareng nggak ketang tulang-tulangnya boleh. Tapi kalau tidak ada izin dan bukan sebagai akadnya sedekah atau akadnya hadiah, maka haram, nggak boleh. Jadi ketua panitia harus jeli. Ini apa yang diberikan kepada penjagal, ini apa? Ini apa yang diberikan kepada panitia? Karena bertanggung jawabnya dunia akhirat seperti itu. Kecuali terus ada yang pelitnya minta ampun karena dipaksa, dari sepertiga itu diambil semua. Ya wes bene, jangan dirayu-rayu. Jangan kemudian diomong-omongin, wala pelit men nih, wong sugih lagi pertama iki kurban dijaluki sepertiganya, jaluk separuh apa belas orangnya wae iki piye maksudnya. Ya ada seperti itu karena ada kasak kusuk tempat saya juga gitu. Sugih tuan tanah pokoknya anu lah magrong-magrong omahe. Tapi baru sekali itu kurban karena ada hak sepertiga jadi jiko kabeh bagi-bagiin sama anak-anak jadi serapopo panitia harus legowo. Gitu Pak ya. Jadi panitia harus berbesar hati. Monggo. Kalau untuk berdosa tapi dari hasil minjem gimana? Uangnya minjem. Berkorban dari hasil hutang. Masya Allah. Ya, tadi saya belum menyampaikan ya. Jadi orang yang mampu, yang dihitung untuk dianjurkan berkurban, dia mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dan orang yang ditanggungnya. Entah ibunya, entah mungkin anak yatim yang ada di dalam tanggungannya, itu sudah dianjurkan di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i, itu sudah dianjurkan, ditekankan untuk berkurban. Nah, kalau utang tadi, ketika hutang tadi kita mampu untuk membayarnya, ya iya nggak apa-apa, nggak masalah. Meskipun tadi tidak wajib, jumhur ulama mengatakan kurban bagi yang mampu pun tidak wajib, hanya sunnatun muakkadah atau sunnah yang ditekankan. Yang wajib itu kalau kita ngikut mazhab Hanafi, kata Imam Hanafi wajib karena Nabi mengancam. Allah alam. Jadi kalau mau ngutang boleh Pak. Tante sama bibi. Kalau untuk
Heeh. Oh alah, walah jangan Pak, jangan. Itu kita ini malahan apa ya? Kalau nggak mampu ya nabung dulu. Intinya Pak ya, intinya pasang niat dulu. Pasang niat, ya Allah saya ini tahun ini pengen kurban ya Allah, beri solusi gimana caranya ya Allah. Ternyata panjenengan siapa? Asmane sinten Pak? Pak Heru. Pak Heru ternyata telepon konco lawas. Iki Heru ya? Iya. Apa lali karo aku? Lah piye? Aku jadi kontraktor gitu. Wah, akhirnya karena dulu mungkin jenengan bantu apa-apa ternyata dikasih hadiah. Dulu pernah bapak saya seperti itu. Ketika bukan hari mau kurban ya, bulan udah mulai masuk Dzulhijjah, datangi temannya yang orang Bali. Jadi beliau membayar utang 20 juta. Aku harap kurban tapi saya udah utang. Terus piye? Yes, pokoknya kalau hutangnya bisa ditangguhkan, monggo kurban. Tapi kalau misalkan kepepet dikejar-kejar, hutang dulu gitu kan, karena wajib yang hutang. Ternyata ketika nelpon temennya yang orang Bali, dulu ada bisnis kayu lah ya bapak mertua itu, wes toh, Kang Galieng kan bapak saya kan Galieng namanya, nama panggilannya ya Pak Narto namanya. Itu sudah saya ikhlaskan itu, sudah 10 tahun yang lalu. Cuma nggak ngomong sama bapak, akhirnya bisa kurban. Itu tadi ada solusi Pak. Wis pokoknya tak provokatori ya. Di sini berapa di sini? Nur Labron? Ya. Oh belum ada. Ya mudah-mudahan adalah ya dari sekeliling ini kan mudah-mudahan. Ya. Kalau seandainya nggak punya uang, misalnya mau beli kambing 2,5, satu juta, ada kambing murah 1,5 juta, ada kambing murah tapi agak kecil, mau dibawa ke masjid malu, potongan di rumah. Boleh. Karena nggak harus ke masjid. Itu nggak ada syarat dibawa ke masjid, yang penting kita kurban, niatnya kurban yaitu tadi Allahumma ya Allah, bismillah Allahu akbar, Allahumma ada apa? Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Doanya seperti itu. Ya Allah, ini adalah dari engkau dan untuk engkau. Ya Allah, terimalah dari aku. Ya bismillah Allahu akbar, selesai, bagikan. Nggak harus dibawa ke masjid gitu, nggak harus. Allah alam. Cukup? Ya baik, jamaah rahimani rahimakumullah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semuanya, membangun kesadaran bagi kita yang mungkin belum mau, mudah-mudahan tercerahkan. Yang sudah dan terus, mudah-mudahan Allah selalu terima kurbannya, dilipat gandakan pahalanya, diganti dengan yang lebih baik. Yang baru niat semoga Allah kuatkan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار وضية